Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Shalom. Sekali lagi Shalom RGCC. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, oleh karena anugerahnya kita boleh ada berkumpul di tempat ini bersama-sama. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mari bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersuka cita oleh karena kebesarannya, oleh karena keperkasaannya yang telah menebus hidup kita, yang telah memberikan hidupnya untuk mati dan bangkit supaya kita boleh selamat dan kita boleh ada di tempat ini untuk memuji Dia. Itu semua karena anugerahnya. Dan hari ini, kalaupun kita hari ini mau beribadah, kita bukan lagi motivasi hati kita bukan lagi tentang apa yang Tuhan bisa kasih buat saya. Kalau aku beribadah, kalau aku sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau kasih reward aku apa? Tapi biarlah hari ini kita mau mengingat kembali bahwa Tuhan telah menyelesaikan segalanya buat setiap kita. Kebutuhan terbesar kita adalah kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Dan puji Tuhan, Yesus, anak Allah yang tunggal itu telah turun ke dunia ini untuk membawa kita dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Untuk itulah satu-satunya alasan untuk kita memuji Dia. Kiranya kita boleh menyembah Dia dengan motivasi hati yang benar, bahwa kita mengucap syukur atas anugerahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Allah Tritunggal. Allah yang telah selamatkan kami, Allah yang telah bebaskan kami dari maut. Kau turun ke dunia yang hina ini untuk mendapatkan kami. Kau membenarkan kami
In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise or doubt, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for sake you died. Oh, let's praise the King, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church was Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the
praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory. majesty, praise forever to the King of Kings. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings. Oh, haleluya. Segala kuasa hanya bagimu Tuhan Yesus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu. Sebab tidak ada yang dapat menyamai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat nama yang berkuasa, buat nama yang perkasa yang menyelamatkan setiap kami. Thank you Lord. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. That could not hold you. Yes, Engkau telah menang melawan maut. Thank you Lord. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory.
sedang sampai hari ini kami boleh bersama-sama menyanyi, menari, bersuka cita dalam damai sejahtera, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk nama yang kuat itu. Setiap kita yang siap menari buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersih, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersih, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, mazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Lagi saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya untuk segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan perjamuan. Oke Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, adakah Bapak Ibu Saudara yang seharusnya menerima perjamuan kudus tapi Bapak Ibu Saudara belum menerima? Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tangan dan nanti para pelayan Tuhan bisa melayani. Sudah semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, mari kita sama-sama teduhkan hati kita akan berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini kami kembali bersekutu mengingat Engkau, pengorbananmu, dan di tangan kami ada roti dan anggur. Tuhan memberkati roti dan anggur yang ada di tangan kami, dan biarlah menjadi titik temu buat kami antara Engkau dengan kami, jemaat-Mu. Engkau adalah kepala gereja dan kami adalah tubuh-Mu. Dan biarlah setiap kami, waktu kami memakannya, kami benar-benar mengingat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi, Bapak Ibu sudah bisa mengangkat tinggi roti yang ada di tangan-tangan kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, makan dengan yakin, dengan iman.
terlebih dahulu. Lalu saudara bisa mengangkat cawan yang dari tangan kanan saudara. Dan bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minum dengan yakin, dengan iman dan percaya. Saudara bisa bersyukur. Terima kasih kami sekali lagi diberi kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi pengingat bahwa kami dan Engkau satu dan tidak ada satupun apapun yang bisa memisahkan kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami jawab syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Time to Rocky. Rocky. Ayo Rocky, maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo Rocky. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yo, dari terbit pagi-pagi sampai pada biarlah nama Tuhan dipuji. Sudah? Oh, Kimi sama ininya, sama susnya, sama sus cantiknya. Oke. Mari kita, saya persilahkan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita memberkati anak-anak kita, adik-adik kita, Rocky, supaya mereka boleh mengalami keindahan Tuhan pada waktu mereka beribadah nanti. Kami mengucap syukur Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, buat keindahan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada anak-anak kami hari ini. Dan hari ini kami melihat betapa Engkau hebat, Engkau luar biasa dalam kehidupan mereka. Mungkin dalam keluarga atau keadaan apapun, mungkin semua keluarga tidak ada yang sempurna, tapi kami bersyukur kami punya Yesus yang sempurna sehingga mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan setiap waktu dalam keadaan apapun mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan mereka untuk mereka beribadah bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang menuntun mereka melihat keindahan Kristus sendiri. Pada waktu diajar oleh guru-guru Rocky, kami yakin dan percaya hati mereka mengalami kebaikan Tuhan. Hati mereka menikmati kasih Tuhan sehingga mereka boleh menceritakan kepada papa mamanya, kepada teman-temannya betapa baiknya Tuhan. Terima kasih, kami memberkati di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ketiga yang esa. Kami berdoa. Haleluya. Yang mau beribadah katakan amin. Shalom RJCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja Aser. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak, Ibu, Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Biarlah apa yang kami berikan dapat mendukung pekerjaan Allah di gereja ini dan juga menopang pelayanan RJCC secara luas. Di dalam nama Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapa, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RJCC, Rock Generation Community Church.
yang dimana RJCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki bulan yang baru, semua warga kerajaan Allah. Saya menyampaikan dari awal bagaimana Tuhan itu membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani dan memberikan anugerah buat yang rendah hati. Dan memang itu hobinya Tuhan. Dia suka mengangkat orang yang miskin dari dalam debu dan mengangkat orang hina dari dalam lumpur dan mendudukkannya bersama dengan para bangsawan hambanya. Dan dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang sampai kebablasan disebut Bunda Allah. Masa Allah dilahirkan? Saudaraku, Yesus lahir jadi manusia, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam nyanyian daripada Maria menunjukkan siapa dia. Dia berkata, jiwaku bersuka cita karena Tuhan juru selamatku. Dia mengaku dia adalah orang berdosa, sama seperti yang lain. Tetapi Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dimulainya mujizat terjadi dalam hidupnya ketika Roh Kudus memenuhi dia, ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara, dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia hamil dianggap di luar nikah, dia akan dirajam batu oleh seluruh penduduk di Nazaret. Saudaraku, sampai dikatakan apa ada yang baik keluar Nazaret? Ada. Yusuf, Maria, Yesus, dan saudara-saudara Yesus, anak-anak dari Yesus dan Maria. Ya, Yakobus itu salah satu saudara menjadi pemimpin utama dari jemaat di Yerusalem. Sementara yang lain sudah melarikan diri. Saudara yang kasih Tuhan, hobi daripada Tuhan mengangkat orang yang sederhana untuk mempermalukan orang yang menganggap diri berhikmat. Bukan berhikmat loh, menganggap diri berhikmat. Ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan saudaraku, yaitu di menara kawanan domba. Dan juga bagaimana saudaraku dia hidupnya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan kapal pinjam, saudaraku, keledai pinjam, dan yang terakhir kuburan pinjam. Karena cuma perlu 3 hari, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kalian, Maria mengatakan dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dan Tuhan juga memperhatikan keangkuhan, kesombongan kita. Dan barang siapa sombong dan angkuh, dia menjadi musuh daripada Tuhan. Tapi siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak usah mengangkat diri sendiri, tidak usah nginjak orang lain. Promosi itu haknya Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat, atau dari padang gurun yaitu selatan, tapi daripada Tuhan. Tuhan selalu dikatakan north, because Jesus is the true north. Karena itu saudara, dalam nyanyian Maria ini echo daripada nyanyian Hana, ibu daripada Samuel. 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang wanita yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Suaminya punya wanita lain karena dia mandul. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia, saudaraku, menyerahkan putranya yang jadi berkat. Samuel adalah nabi yang luar biasa. Tidak ada satu perkataan Samuel yang dibiarkan jatuh. Tetapi Maria melahirkan the greater Samuel. Dan Yesus bukan cuma nabi. He's God himself in the form of the flesh. Karena itu kita mau belajar daripada kehidupan Hana. Hana yang mandul itu punya 6 anak, saudaraku, ya, berlipat ganda. Jadi kalau mau hidup berbuah, saudaraku, menyerahkan diri pada Tuhan, mengampuni musuhmu. Tetapi Maria berkata, Tuhan memang hobi, yaitu mengangkat orang miskin dari dalam debu. Dan kita melihat bagaimana saudaraku Maria dan Yusuf itu sederhana sekali. Karena mereka di bawah kutuk daripada Raja Konia dari Babilon. Waktu itu mereka ditawan di Babilon. Dari seorang keturunan raja terkaya di dunia. Mereka hanya bisa memberikan korban
sepasang burung merpati ketika menyerahkan Yesus pada hari ke-40. Hari ke-8 dia disunat, hari ke-40 diserahkan di bait Allah. Tapi mereka tidak bisa membeli seekor kambing pun. Tetapi saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya merendahkan hati kita. Setiap daripada kita dalam keadaan yang sederhana apapun. Dikatakan dalam surat Yakobus, orang kaya menangislah karena kedudukanmu yang rendah. Tapi orang yang miskin, firman Allah berkata berbahagia orang miskin. Karena apa? Waktu itu mereka tertindas. Mereka ditawan oleh Babylon, hancur. Persia dan kemudian Yunani, Romawi. Tapi Yesus datang dan berkata, berbahagia kamu. Kalau kamu miskin itu adalah ani atau anau, artinya rendah hati. Sebab engkau yang punya kerajaan surga. God bless you. Amin. Puji Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia. Kita yang tidak mulia, bahkan perbuatan baik, mengampuni baik pada orang, itu tidak dapat membuat kita lebih mulia dari sebelumnya. Hanya karena Kristus yang mulia itu, hanya karena darahnya yang mahal itu tercurah buat kita, kita menjadi mulia di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk kemuliaan Kristus yang Dia curahkan buat setiap kami yang masih berdosa di dalam dunia ini. Tapi kami yakin, kami bersyukur bahwa Bapa di surga memandang kami bukan sebagai kami lagi, tetapi Dia memandang Kristus yang ada di dalam setiap kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I have seen my Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. Ada harapan di setiap pencobaan kita. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the throne. So in faith I follow Jesus on the road not understood, for I know that He is working for His glory and my good. Stand there, what they understood as weakness deserve my every praise. For the charge that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. Hanya bagimu kemuliaan Tuhan. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in
Sebab kemuliaannya nyata saat kita menjadi kurang, saat kita merasa nol, di situ kemuliaannya dinyatakan sempurna. Thank you Lord. Would I gladly be made nothing, that Christ will be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs them all? I will stand before my Father, where the faithful saints have stood, and with joy my heart shall praise Him for His glory in my. And with joy I shall to praise Him for His glory and my good. Oh, to our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Oh, to our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is mine. Yes, I know. Yes, I know His glory is mine. Yes, I know. Yes, I know His glory is my good. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang dengan kerendahan hati untuk kita bertobat, untuk menjawab panggilan pertobatan, bahwa sebenarnya hati kita semua jahat, licik di hadapan Tuhan. Bisa tampak baik di luar tapi jahat di dalam hati kita. Orang lain mungkin tidak tahu tapi Tuhan tahu. Apapun pelayananmu, apapun kebaikanmu, bahkan kebaikan kita dianggap kain kotor di hadapan Tuhan. Sebab itu, biarlah kita tersungkur di hadapannya dan minta ampun atas semua apa yang kita pikirkan, perkatakan, lakukan. Mungkin kita tidak lagi bermegah di dalam Kristus, tapi bermegah di dalam hal-hal yang lain. Reputasi, kekayaan, prestasi, kebaikan, moral kita mungkin, atau banyak hal. Hati kita membawa kita kepada hal-hal yang bukan Kristus yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera kita. Dan biarlah hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bertobat dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami ada di dalam kasih-Mu yang melimpah, yang tidak pernah kering, yang selalu baru setiap pagi, selalu ada buat kami. Seperti air terjun, Kau memenuhi kami dengan anugerah-Mu. Dan waktu kami bertobat, firman Tuhan berkata bahwa Engkau setia dan adil mengampuni kami. Dan biarlah hari ini melalui pemberitaan kabar baik-Mu, Injil-Mu, itu membersihkan, membebaskan, menyembuhkan hati kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, hikmat sehingga kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan. Mengubah hati kami dari dalam keluar secara radikal. Terima kasih, kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan dari dalamnya ada kebenaran Allah yang membuat kami hidup dari iman yang satu kepada iman yang lain. Dan kami yakin kami pegang itu. Sementara firman-Mu sampaikan, jamah setiap orang, setiap hati,
Pulihkan, ubah setiap hati ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hati selain Roh Kudus. Sebab itu beranugerahlah dan berbelas kasihanlah kepada kami, orang yang berdosa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang agung yang mulia. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan, RGCC, G-nya apa? Generation ya. Ini kita adalah gereja yang mempunyai visi, setiap generasi memiliki panggilannya sendiri dan tidak terputus satu dengan yang lain. Nyambung, yang tidak ada yang lebih rendah, lebih tinggi, lebih berpengalaman, tapi semuanya bertumbuh di dalam Injil Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tema berseri semakin kami para pengkhotbah belajar. Belajarnya luar biasa loh ya Bapak Saudara. Semakin seperti bukan cuma menikmati pantai gitu ya, tapi masuk ke dalam divingnya. Wah, banyak keindahan-keindahan yang luar biasa yang ditemukan di dalam baru satu surat ya, belum surat yang lain ya, belum yang di perjanjian lama, itu luar biasa. Itu luar biasa ya kalau kita khotbah secara eksposisi, makanya kita menemukan mutiara yang indah. Nah, hari ini kita akan belajar langsung aja. Saya kasih tema performance or promise ya. Performa atau janji. Nah, kita percaya janji atau performa kita diambil dari surat Galatia ya, surat Galatia yang 3 ayat yang ke-9 sampai 22, cukup banyak ayatnya. Nah, kita hidup ini di dunia, di bumi, di dunia yang dibentuk oleh sistem yang memakai sistem performa, penampilan, kinerja, usaha ya, menuntut performa kita. Zaman ini pun menuntut performa kita. Nah, sejak kecil kita belajar kalau kamu dapat nilai bagus, kamu disayang, kamu anak papa, kamu anak mama ya. Kalau kamu bekerja keras, kamu dapat promosi, ya betul ya. Itu dunia, sistem dunia. Kalau kamu sempurna, baru kamu diterima. Nah, di media sosial lebih jahat lagi ya. Kita dinilai dari penampilan kita. Di tempat kerja kita dinilai dari pencapaian kita. Di keluarga dari peran yang harus kita mainkan. Ya. Anak yang bagus, suami yang baik, istri yang cakap dan luar biasa. Nah, tanpa sadar kita membawa pola ini ke dalam mentalitas kita. Ya, seharusnya punya mentalitas kerajaan Allah, tapi mentalitasnya adalah mentalitas dunia ini. Kita mengukur segala sesuatunya waktu kita berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, kita pikir kita dinilai berdasarkan performa kita. Kita mulai pikir Tuhan akan memberkati saya jika saya rajin ke gereja. Nah, coba perhatikan lagi. Kenapa saudara tiap minggu mau bersusah payah datang ke gereja beribadah, datang ke gedung gereja beribadah? Ayo, demi apa coba? Ya, kalau saya tidak jatuh dalam dosa, kalau saya hidup suci, maka bla 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 dan sebagainya. Ya, itu performa. Kita melihat Tuhan melihat performa kita. Nah, tapi bagaimana jika seandainya ternyata Allah bekerja dengan cara yang berbeda? Bagaimana kalau Allah tidak memanggil kita hidup berdasarkan performa kinerja usaha kita, tetapi berdasarkan janji-janjinya? Nah, itulah yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia di ayat 9 sampai 22 ini. Nah, jemaat Galatia di pembahasan yang lalu saya review singkat sekali ya. Jemaat Galatia memulai dengan Injil yang sejati. Jemaat Galatia menerima roh karena iman, tetapi sekarang mereka kembali kepada hukum Taurat dan performa mereka. Mereka mulai hidup seolah-olah hubungan mereka dengan Allah bergantung dengan usaha kinerja mereka. Nah, Paulus dalam surat ini, dalam pasal ini yang akan kita baca, ingin menarik kembali jemaat Galatia kepada Injil yang sejati. Nah, pertanyaan buat kita semua jemaat RGCC, apakah relasi kita hari ini dengan Tuhan dibangun berdasarkan performa kita atau janji Tuhan? Ya, ayo, ini refleksi awal ya. Ada 3 poin yang akan saya bahas hari ini. Pertama adalah mengapa kita mempercayai janji Allah. Yang kedua, apakah janji Allah itu bisa diandalkan? Mosok iyo.
bener entah ya, bener tak ya. Atau ketiga, bagaimana respon kita terhadap janji Allah. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan, Galatia 3:9 sampai 22. Saya baca yang putih, saudara baca yang biru toska. Nah, ya benar loh, warnanya biru toska. Oke, hitungan yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu, saudara. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula, jelaslah tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara masih menipu nih. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, itu tidak lagi berasal dari janji. Tetapi justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Terima kasih saudara-saudara semuanya, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, menyimpannya dalam hati, memperkatakannya dan melakukannya tentunya, membagikannya kepada orang lain. Terima kasih. Syukur buat hari ini Tuhan, kami percaya biarlah firman Tuhan yang disampaikan menerobos setiap hati kami. Dan biarlah setiap pendengar yang mendengarkan hari ini boleh mengerti apa maksud rancanganmu dalam firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih, kami syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, yang pertama, kita langsung mulai yang pertama. Mengapa kita mempercayai janji Allah? Kalau saudara baca ayat 9-14, ya. Kita mulai dulu. Sebelumnya saya harus meluruskan, ketika saudara mendengar kata janji Allah, apa yang ada di pikiran saudara? Ya, saudara senang ya, janji Allah, janjimu seperti fajar pagi hari. Wadah ya. Ya, apa yang di pikiran saudara tentang janji Allah? Ada yang no idea, blank aja. Ya enggak, yang penting khotbahnya bagus. Kalau saudara dengar khotbah tentang janji Allah, lagu tentang janji Allah, apa sih yang di dalam pikiran kita tentang janji Allah? Apa yang terlintas? Mungkin kosong, enggak ada ide. Yang penting khotbahnya bagus, lagunya seru gitu ya. Lagunya melodinya enak, menyentuh hati, aku nangis, aku lega. Ya kan? Lega enggak ke gereja? Lega. Tapi hidupnya enggak berubah, hatinya enggak berubah.
nangis ya, karena lagunya enak memang ya. Atau kita menghubungkannya janji-janji yang disampaikan itu dengan semua kebutuhan keinginan kita. Lalu kita ambil ayat, pengkhotbah juga ambil ayat, cocokin dengan apa yang kita rindukan, dengan apa yang kita pergumulkan. Lalu kita berdoa, percayalah janji Allah, maka engkau akan menerimanya. Masing-masing janji Allah macam-macam janjinya ya. Ada yang jodoh gitu ya. Nih janji Allah nih, macam-macam janjinya. Ya, ada yang jodoh, ada yang promosi. Iya, aku percaya janji Allah, promosi pasti aku digenapi nih. Macam-macam. Ada saudara janji saudara di situ, janji Allah kepada saudara di situ. Coba. Ada aku pengen punya anak, sudah puluhan tahun, belasan tahun dia enggak punya anak. Ini dia pasti Allah menggenapi janjinya. Saya coba pikir dalam hati, apakah benar Allah berjanji kepada orang itu untuk memberikan anak? Ya kan? Atau mungkin jangan-jangan tidak. Atau mungkin ada yang lain, tapi kita merasa Tuhan telah menjanjikannya. Atau coba-coba, apa lagi? Mobil baru, ini janji Allah digenapi dalam hidupku. Aku maunya Honda Beat, aku dapatnya Kawasaki Ninja. Wah, ini kan di luar pemikiranku, apa yang tidak timbul dalam hati, tidak terpikirkan. Wah, aku tidak mikirin Ninja loh, aku dapat loh. Padahal aku coba mikirin Beat, Honda Beat yang kecil, imut itu. Wah, ini benar-benar janji Allah. Nah, kita sembrono menghubungkan janji Allah di Alkitab dengan kebutuhan dan keinginan kita. Betul? Seolah-olah Allah berjanji masing-masing, itu dia janji, itu dia. Ya, suami yang bagus, yang baik, istri yang cakap. Ada di situ saudara buat lihat listnya di situ, kesehatan, ini janji kesembuhan. Seolah-olah Tuhan berjanji ya, dan harus digenapi karena kita telah berusaha baik mentaati perintahnya. Dan seolah-olah itu Allah, ya wis nanti tak jawab. Tidak seperti itu saudara. Ya. Pertama, mengapa kita percaya janji Allah? Karena janji Allah itu menghubungkan kita dengan berkat. Nah begitu dengar kata berkat juga bisa macam-macam ya. Nanti kita lihat. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa maksudnya? Kata jadi itu menyimpulkan atau mempertegas pesan Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu di ayat 6 dan 8. Saudara bisa cek di situ nanti, baca ulang kembali. Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran, itu ayat 6. Dibenarkan bukan karena performanya Abraham, tetapi karena iman percaya Abraham kepada Yahweh, kepada Allah. Dan Paulus ini sering menggunakan tokoh Abraham karena penting bagi agama Yahudi. Di Roma 4 ayat 9 sampai 12 ya. Paulus berargumen Abraham dibenarkan dulu oleh Allah, baru kemudian disunat, perbuatan disunat. Bukan disunat dulu baru Abraham dibenarkan. Sunat menjadi tanda perjanjian Allah dengan Abraham setelah ia dibenarkan. Bukan sebagai syarat dibenarkan. Jadi Abraham menerima pembenaran Allah, baru setelah itu diteguhkan dengan sunat. Bukan kebalik, Abraham disunat dulu baru terima janji Allah. Terus dibenarkan, enggak. Itu argumennya Paulus, bahwa benar Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya. Ya, dikatakan di situ, ya, Abraham dipanggil waktu keadaannya belum bersunat. Jadi Abraham bisa jadi bapak bagi orang yang tidak bersunat. Bagi orang yang bersunat, jelas dia menjadi bapak bagi orang yang bersunat. Tetapi dikatakan di situ ayat 12, dan juga menjadi bapak orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat secara agamawi, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Imannya itu loh diikutin, bukan sunatnya. Ya. Bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Nah, itu argumen dari Paulus. Orang yang hidup dari iman seperti Abraham dikatakan akan disebut anak-anak Abraham. Nah, sengaja mengangkat tokoh Abraham ini karena itu penting. Karena orang Yahudi menuduh orang-orang non-Yahudi, mereka itu orang Kristen yang kurang. Kelas 2, sudah percaya Yesus, bagus, tapi kurang, harus ditambahi hukum Taurat, harus mengikuti adat istiadat Yahudi mereka, harus disunat, makan makanan yang halal. Baru mereka akan layak menjadi orang Kristen yang luar biasa. Hukum Musa nggak boleh dibuang dong. Makanya ayat ini menjadi penting. Seolah-olah Paulus ini ingin berkata kepada orang Kristen non-Yahudi, itu mau ngomong seperti ini. Kamu ya juga anaknya Abraham, tapi bukan berasal dari perbuatan.
tapi berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Katakan seperti itu ya. Ayat ini menjadi penting buat orang yang non-Yahudi. Kamu bukan warga kelas 2 di dalam gereja. Kamu diakui sebagai anak-anak Abraham karena iman. Ini adalah perubahan status. Ini adalah identitas kita sebagai orang percaya. Identitas kita tidak diukur dari performa kita. Timothy Keller ngomong seperti ini. Your identity is received, not achieved. Identitas kita itu diterima, bukan dicapai. Dunia yang mengajarkan identitasmu harus dicapai. Betul? Tapi Injil tidak berkata seperti itu. Dunia berkata identitas kita ditentukan oleh performa kita. Tapi Injil berkata performa kita tidak membentuk atau menghilangkan identitas. Kalau kita gagal, identitas kita tetap anak Allah. Kalau kita berhasil, itu tidak menambahi status rohani kita. Dari anak kita naik, ya super anak. Enggak, tetap aja ya kamu anak. Ya. Tuhan tidak lebih sayang, Tuhan tidak akan benci kamu. Kamu diterima, terus diterima karena anugerah Tuhan. Injil bukan tentang apa yang kamu lakukan dan kamu tidak lakukan. Bukan tentang boleh atau tidak boleh kamu lakukan. Injil itu tentang siapa dan bukan siapa kita. Kalau engkau anak Allah, engkau akan bertindak sebagai anak Allah. Kalau engkau mengaku aku adalah duta kerajaan Allah, engkau akan bertindak sebagai duta kerajaan Allah. Jadi bukan boleh, tidak boleh, lakukan, tidak lakukan, belum lakukan atau sudah lakukan, tidak. Tetapi tentang siapa Anda dan saya. Siapa dan bukan siapa saudara dan saya. Itu penting saudara. Dan Injil sedang mengajarkan itu hari ini. Pembenaran oleh iman dimulai dari pemberitaan Injil. Abraham menerima itu di ayat 8 sebelumnya, saudara bisa cek loh. Di mana Allah telah memberitakan Injil kepada Abraham. Pertama kali Injil diberitakan di mana? Di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini, ya waktu manusia berdosa, Allah menyatakan Injil pertama kali. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, ya. Tapi engkau akan meremukkan kakinya, ya, tumitnya, ya. Seperti itu kan Injil pertama kali. Dan dipertegas lagi waktu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Dikatakan oleh Paulus, Allah memberitakan Injil kepada Abraham. Apa Injil? Kabar baik. Abraham menerima kabar baik terlebih dahulu. Dan Abraham percaya kepada Injil Allah. Apa isinya Injil yang diberitakan kepada Abraham? Dikatakan di ayat 8, olehmu segala bangsa akan diberkati. Apakah berkat Abraham itu? Segala bangsa diberkati. Oleh apa? Oleh Injil. Nah ya kan, kita akan salah mengerti loh kalau kita tidak melihat berkat Abraham dengan kacamata Injil. Kita akan diberkati tanah nih. Pengaruh kita akan diperluas nih. Dampak kita akan diperluas luar biasa nih. Wah terus apa lagi? Nama kita akan masyhur nih. Nama Rock ini akan masyhur loh. Karena dijanjikan oleh Tuhan. Namanya Abraham akan masyhur. Rock juga akan masyhur. Nama keluarga kita akan masyhur. Enggak kayak gitu. Kalau saudara melihat janji Abraham dengan lensa Injil, meleset, jembret, bleber. Ya, tapi itu saya akan bahas nanti, next point. Kesimpulan. Paulus sedang berkata, berkat Allah tidak datang dari performa atau usaha kita. Tetapi karena kita percaya kepada janji Allah, yaitu Injil. Injil itu adalah cerita Allah. Ya, hidup kita berdasarkan janji Allah. Injil itu adalah cerita Allah, cerita tentang Allah. Kitalah yang terhisap dengan ceritanya. Sama seperti Abraham, bapak orang beriman. Dia terhisap dengan ceritanya, Tuhan. Keluar dari Ur Kasdim. Aku akan menunjukkan negeri kepadamu. Keluar dia. Yang mana Tuhan? Tidak pakai tanya, dia keluar langsung gitu ya. Diperhitungkan dan iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dijadikan orang benar. Padahal dulunya Abraham adalah penyembah berhala. Identitasnya diberi oleh Tuhan karena dia percaya. Siap Tuhan, aku keluar dari Ur Kasdim, dari rumah bapakku, dari rumah sanak saudaraku. Akan keluar ke tempat, ke negeri di mana engkau tunjukkan padaku. Dia dapat identitas. Dan yang terakhir, dia dapat behaviornya, performanya sebagai anak Allah. Sebagai umat pilihan Allah. Inilah yang disebut Injil, janji Allah. Abraham menerimanya. Tapi kadang-kadang kita nyeleneh.
kita terputus dari berkat janji Allah yang luar biasa itu karena performa kita. Karena usaha kita. Ayat 10-12 kalau saudara baca. Performa itu merupakan jebakan. Hukum Taurat itu menentukan kesempurnaan kita. Bukan sekedar usaha keras. Kalau kita mau diselamatkan lewat hukum, maka satu pelanggaran itu membuat semuanya tidak sempurna. Misalnya kita mengerjakan 10 soal, salah satu nilainya bukan 9. 9 kan masih bagus, aku mau salah satu loh. Tapi di dalam hukum Taurat, saudara ada 10, saudara gagal 1, nilainya 0. Harus sempurna. Nah, saya kasih ilustrasi yang lain, kalau saudara panjat tebing, lomba panjat tebing tapi tanpa, enggak usah dijadiin Korea, ketahuan. Ya, lomba panjat tebing, panjat tebing ya. Tapi saudara enggak pakai pengaman. Waktu saudara naik kepleset jatuh enggak? Jatuh. Karena enggak pakai pengaman apa-apa, enggak pakai tali, apalah istilah itu ya. Jatuh. Meskipun saudara sudah sampai ke tempat yang lebih tinggi, yang luar biasa, begitu gagal jatuh. Jatuh ke titik 0, itu hukum Taurat. Wah, angka 8 kan masih bagus Tuhan, tidak dengan Tuhan. Saudara bisa 8, sukses 8, gagal 2, nilainya 0. Betapa sempurnanya hukum Taurat dan betapa luar biasanya kita dituntut. Itu yang terjadi dalam hukum Taurat. Nah, seringkali hidup kita seperti ini. Nah, ini hukum Taurat ya. Itu ayatnya ya. Ayatnya yang tadi saya sebutin 10, 11, 12 saudara bisa membacanya ulang. Saya tidak perlu menjelaskannya, membacanya sekali lagi. Tapi saudara bisa mencatatnya dan saudara bisa ingat merenungkannya kembali. Nah, kehidupan kita sebenarnya seperti ini, tidak berdasarkan Injil. Tapi berdasarkan ceritaku. Cerita yang saudara percayai, aku ini anak broken home, aku ini gay, aku ini lesbi, aku ini LGBT, aku ini punya kebutuhan khusus, aku ini. Ceritaku, aku orang miskin dulunya, aku lagi berusaha sekarang untuk jadi kaya supaya tidak direndahkan orang. Itu ceritaku, ceritaku ini membentuk identitasku. Dan identitasku ini membentuk performaku. Ya aku seperti ini ya karena aku broken home, makanya aku seperti ini, terimalah aku. Dan saudara mau mengubah mimpi saudara, cerita saudara menjadi cerita yang lebih baik. Saudara mulai dari mana? Dari performa. Performaku harus bagus, penampilanku, usahaku harus bagus, supaya identitasku berubah. Aku LGBT tapi LGBT yang berprestasi. Aku mau ngubah ceritaku, stigma yang dipandang orang. Aku mau ngubah ceritaku, dimulai dari performa. Cerita siapa yang saudara percayai? Ceritanya Tuhan atau ceritamu? Nah, kita cenderung pakai performa kayak gini nih. Dimulai dari cerita, ada identitas, performa seperti apa. Oh, aku mau ngubah ceritaku. Aku dari keluarga miskin, aku enggak mau disebut keluarga miskin. Aku rubah. Aku pakai bikin ini supaya identitasku berubah. Identitas berubah berarti ceritaku nanti berubah. Padahal Injil berkata, aku memberikan satu janji, yaitu kabar baik. Itu ceritanya Tuhan. Aku mengubah hidupmu menjadi mempunyai identitas yang baru. Dari situ kita punya performa sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan. Itu bedanya. Saudara, Bapak Ibu Saudara paham? Bedanya performa. Ini yang membuat kita terlepas, terkutuk dan tidak menerima berkat dari janji Tuhan. Karena kita mengandalkan performa kita untuk mengubah cerita kita. Kita hidup berfokus kepada cerita kita, bukan kepada ceritanya Tuhan. Gospel itu adalah His story, tentang ceritanya. Lalu kita mungkin berkata, bagaimana dengan perbuatan? Perbuatan masa enggak penting? Apakah ayat yang disampaikan Paulus ini bertentangan dengan Yakobus 2 ayat 21 sampai 23, Pak? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yakobus juga ngomong, tanpa perbuatan iman itu mati. Loh ini kan bertentangan Pak? Tidak, enggak bertentangan saudara-saudara. Rasul Paulus di Galatia hendak menceritakan tentang bahwa pembenaran kita
itu dilihat dari perspektif status legal kita, status hukum kita di hadapan Allah, di pandangan Allah kita adalah orang benar. Itu maksudnya Paulus, bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah, oleh iman karena anugerah. Semata-mata oleh iman tanpa campur tangan perbuatan apapun. Itu di Galatia. Tetapi Rasul Yakobus memulainya, pembenaran itu adalah sama dengan pembuktian iman. Kalau kamu disebut orang benar, buktinya apa? Dilihat dari perbuatanmu. Jadi ini dua saling melengkapi, bukan saling kontradiksi. Kalau di Galatia, Paulus hendak mengomong bahwa kita ini dipandang benar, status legal kita. Kalau di Yakobus hendak berkata bahwa kita ini terbukti orang benar. Kok tahu? Dari perbuatannya. Jadi kedua ayat ini tidak kontradiksi. Mungkin ada saudara yang tadi dalam hati bertanya, makanya saya siapkan ayat. Terus perbuatan di mana? Kok janji, percaya janji, anugerah, iman, perbuatan di mana? Nah, mungkin ada beberapa dari saudara ingat, ada Yakobus kan, tanpa perbuatan iman mati kan? Nah ini dia saya sampaikan kepada saudara. Saya sudah antisipasi kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya. Nah ini tidak saling bertentangan. Paulus membawa jemaat Galatia dari hukum kepada anugerah. Yakobus menegur orang-orang yang mengaku percaya tapi tidak menunjukkan buah dari pertobatan itu. Ini masalah saudara. Ini bukan kontradiksi, sekali lagi, tapi saling melengkapi. Iman Abraham terlihat pula dalam tindakannya kok. Bukan ngomong tok. Namun keselamatan tetap oleh iman. Jadi iman sejati selalu menghasilkan buah perbuatan. Itu Yakobus. Tetapi perbuatan itu bukan syarat yang menyelamatkan kita. Tetapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Bukti bahwa kita adalah orang benar. Tahu bedanya Bapak Saudara? Nih saya kasih. Saya tidak dapat foto aslinya. Jadi saya pakai lukisan. Memang sudah ada ya Martin Luther ya. We are saved by faith alone. But the faith that saved is never alone. Kita diselamatkan oleh iman saja, betul, tapi tetapi iman itu tidak pernah berdiri sendiri. Iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian. Dia harus disertai dengan perbuatan. Sesuai dengan identitas kita. Saya yakin saudara sudah mengerti. Bagaimana kita terus kita bisa lepas dari jebakan performa? Jawabannya di ayat yang ke-13, 14. Bersatulah dengan Kristus, sang penggenap janji itu. Dikatakan di situ ya, Yesus mengambil tempat kita dengan mengorbankan dirinya, menderita di kayu salib. Jadi terkutuk supaya kita menerima berkat. Menjadi orang menanggung dosa kita supaya kita dibenarkan. Agar kita menerima tempat di hadapan Bapa. Lagu-lagu tadi sudah sangat mendukung ya. Kita sempurna di hadapan Bapa bukan karena penampilan kita, tetapi karena performanya Kristus. Waktu kita berdiri di hadapan Bapa hari ini beribadah bukan karena perbuatanmu, tapi karena perbuatan Kristus Anda disebut sempurna. Waktu saudara ibadah apapun kondisi Anda datang hari ini, aku tidak enak hati. Aku tidak mau beribadah, kenapa? Hatiku tidak nyaman, tidak enak. Loh justru karena tidak enak, Anda harus ibadah. Aku berdosa nih 5 menit yang lalu. Justru karena Anda berdosa, Anda harus bertobat dan datang beribadah. Jangan dibalik-balik. Justru karena Anda kotor, Anda mandi kan. Aku kotor, aku gagal mandi. Loh balik. Ya, logikanya balik ya. Nah itu saudara ya. Nah itu dia. Allah telah membereskan melalui Yesus Kristus dan kita cuma tinggal percaya kepada. Inilah pemberitaan Injil yang didengar oleh Abraham. Abraham melihat melampaui berkat-berkat yang material, tanah, nama masyhur, ya dan sebagainya. Abraham melihat itu. Kok tahu Pak? Jangan sesat loh. Harus dikonfirmasi dengan firman Tuhan. Saya konfirmasi dengan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 ngomong seperti ini. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Keren ya. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing. Nggak enak loh. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak, Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. 10. Sebab
Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kok bisa? Kok bisa dia punya pandangan kayak gini? Dia melampaui. Pandangannya melampaui. Saya percaya Abraham bukan cuma lihat tanah Kanaan yang melimpah susu air dan susu dan madunya. Bukan. Atau namanya keturunannya akan banyak seperti bintang, seperti pasir. Enggak. Dia lihat melampaui itu, ada sebuah kota yang dirancang oleh Allah dan dibangun oleh Allah sendiri. Di mana nanti ini terjadi, di langit bumi yang baru. Siapa yang ngajarin ini? Itu Injil. Allah memberitakan Injil, bukan cuma sekedar berkat. Kalau saudara mau cari berkat Abrahamnya saja, Anda rugi. Tuh, saudara, refleksi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup dengan damai karena percaya janji Allah? Atau kita lagi gelisah karena performa kita? Ayo kita renungkan bersama. Kenapa kita datang? Misalnya contoh, kenapa kita datang ibadah? Ya supaya nyaman aja. Aku enggak bolong. Seminggu ini, sebulan ini aku ibadahnya sukses, enggak ada yang bolong. Kalau enggak ada yang bolong, hatiku tentram. Ternyata aku anak Tuhan yang baik. Cukup itu buat aku, anak Tuhan yang baik. Daripada si itu, ada gereja gak tangi, ya, gak bangun-bangun, ya, alasan. Nah, nanti sore, nanti aku cari jam gereja sore ya juga enggak, pergi cari cilok, ya, pergi ke mall, ya, aku lebih baik. Pantas kalau Tuhan memberkati aku, Tuhan kasih kepercayaan aku. Itu legalisme, itu saudara menaruh hidup saudara di atas performa saudara. Sambil menjelekkan orang lain lagi. Dosanya double malah. Ya. Yang kedua, apakah janji Allah dapat dipercaya? Kalau gitu, Pastor, bisakah janji Tuhan dipercaya? Karena saya sudah sangat disakiti oleh janji. Oleh PHP, pemberi harapan palsu di dunia ini. Apakah janji Tuhan bisa dipercaya, Pastor? Paulus pakai contoh hukum warisan. Ya, ayatnya dulu. Ya. Janjinya sempurna. Ayat 15. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun dibuat oleh manusia aja ya. Itu sulit membatalkan loh. Wasiat yang dibuat oleh manusia. Apalagi ini yang bikin Tuhan. Tidak dapat dibatalkan atau diubah-ubah, ditambah-tambahin. Tidak bisa. Sudah sempurna, janjinya sempurna. Paulus pakai contoh hukum warisan. Kalau sudah diresmikan tidak bisa dibatalkan atau ditambahkan atau dirubah. Begitu juga dengan Allah. Allah tidak pernah berubah pikiran. Allah tidak pernah punya plan B. Janjinya ya dan amin. Apa itu janjinya? Nanti kita belajar lebih lagi ya. Saudara sudah mulai lihat kisi-kisinya ya. Janji kepada Abraham tentang apa sih? Oh ya ayo kita lihat janji Abraham tentang apa. Saudara bisa lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kemarin minggu lalu sudah disampaikan oleh teacher Debita. Panggilan untuk meninggalkan satu tempat ke tempat yang baru, mendapatkan tanah yang baru, negeri yang baru, menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, diberkati untuk menjadi berkat, ya. Terus dibela oleh Tuhan kalau ada yang mengutuk kamu, orang itu akan dikutuk. Kalau ada yang memberkati kamu, orang itu diberkati. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata. Berkat bagi semua bangsa, bukan cuma keluarganya, tapi semua bangsa. Itu rencana janji Tuhan bagi Abraham. Tapi kita salah mengerti. Kenapa tidak pakai lensa Injil? Saya ajak saudara melihatnya dengan lensa Injil, Ini dia. Panggilan untuk kita, aku mau janji Abraham. Enggak, sudah digenapi di dalam Kristus. Apa panggilan kita? Mengikut Tuhan Yesus, pikul salib dan sangkal diri. Alah kok ngono sih? Aku mau yang Abraham. Lo sudah digenapi di dalam Kristus. Aku mau nih pengaruhku luar biasa. Bisnisku luar. Nanti kan Tuhan lewat bisnisku ini aku kan memberkati orang lain. Iya bagus sih itu. Tapi tidak seperti itu mengartikan janji Abraham, berkat Abraham. Abraham dijanjikan tanah itu kepada Abraham, bukan kepada kita. Betul gak? Iya kan? Bukan kepada kita. Tanah, bangsa yang besar, nama masyhur. Kepada kita diberikan ujung bumi. Segala bangsa. Siapa yang dipermuliakan? Bukan nama kita, bukan nama Roh. Nama Yesus Kristus. Wow. Saudara kalau tidak lihat dengan lensa Injil, garis benang merahnya seluruh Alkitab. Galatia ini mengajarkan kita melihat Alkitab dengan benang merah yang jelas. Diberkati menjadi berkat. Gimana kita caranya menjadi berkat? Beritakan Injil.
kepada segala bangsa. Saya rasa kacamata saudara sekarang agak bersih sedikit. Dilindungi. Wah. Kita juga dilindungi waktu menyampaikan Injil. Kalau orang tidak percaya, ya kamu akan mati dihukum. Karena tidak ada jalan lain selain di dalam Kristus. Tapi kalau kamu percaya, kamu akan terima berkat. Persis seperti Abraham kan. Ada orang mengutuk, ya dikutuk. Tidak percaya, terkutuk, dihukum. Tapi kalau percaya, ya hidup kekal. Kristus menyertai kita sampai akhir zaman katanya. Berkat untuk segala bangsa. Apa yang kita kerjakan? Apa berkat kita terbesar yang bisa kita berikan kepada bangsa-bangsa bahkan sekalipun? Salib dan kebangkitan Kristus. Injil Yesus Kristus. Itu harta terpendam saudara. Saudara pikir berkat Abraham apa? Wah. Kan kita selalu diajar kayak gitu kan. Imajinasi kita hidup di ilusi kekristenan. Ini Injil. Jika kita masih melihat berkat Abraham seperti sebelumnya, kita perlu bertobat. Semua berkat Abraham digenapi dan ada di dalam Kristus. Dan Kristus itulah sendiri berkat Abraham itu buat kita semuanya. Dan bagi bangsa-bangsa. Boleh difoto? Yang berikutnya. Berkat Abraham sudah digenapi dengan sempurna di dalam Kristus. Perjanjiannya disegel dengan sempurna dan tidak bisa berubah di dalam Kristus. Adapun segala janji itu diucapkannya kepada Abraham dan kepada keturunannya. Ya, bukan jamak tapi singular. Bukan apa lawannya singular? Plural. Ya, tidak dikatakan kepada keturunannya. Ini dengan hikmat Roh Kudus, Paulus menjelaskan. Seolah-olah yang dimaksud itu adalah kita akan menerima berkat-berkat Abraham nanti. No, hanya satu pribadi. Satu keturunan Abraham yang sempurna, yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang menerima janji Abraham. Dan itu diturunkan kepada kita kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Bukan kepada banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, kecewa deh. Gimana saudara? Pengkhotbah motivator ngomong, percayalah. Abraham akan diberkati, kita juga akan diberkati. Enggak, Alkitab enggak ngomong gitu. Betul enggak? Kalau tersinggung berarti sukses firman Tuhannya. Ya, oke. Ini dia. Dan ini harus dijadikan dasar, landasan, fondasi dari kehidupan kekristenan kita. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat 430 tahun, Musa. Yang baru muncul 430 tahun setelah itu. Bagaimana mungkin? Allah berjanji dulu baru ada hukum Taurat. Bukan hukum Taurat dulu baru ada janji, tidak. Itu katanya logikanya Paulus. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Tidak mungkin hilang kata Paulus. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari perbuatan karena hukum Taurat. Itu berarti bukan dari janji. Tetapi justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Nah, ini harus dijadikan fondasi. Saudara? Terus bagaimana kita meresponi janji Allah? Refleksi dulu. Apakah kita sedang melandaskan hidup kita di atas performa kita untuk menerima berkat rohani? Dan berkat rohani ini kita ajukan ke Tuhan untuk menuntut Tuhan memenuhi janjinya yang Tuhan tidak pernah bikin ke kita. Tuhan, aku kan bikin lah, ini ya, tolong dong lancarkan hidupku. Enggak kayak gitu. Bagaimana seharusnya kita meresponi? Bagaimana respon kita, bukan responi. Bagaimana respon kita terhadap janji Allah? Yang pertama, mengakui keberdosaan kita. Kalau saudara baca ayat 19:21, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Ya, kalau Koluki pakai terjemahan sulit katanya. Iya deh, Alkitab sulit dibaca katanya. Nemu ya. Itu khusus orang pintar memang saudara. Alkitab sulit dibaca.
Alkitab sulit dibaca. ASB. Hah? Ya udah. Ya, ini saya pakai ini ya, karena di ayat ini 19 sampai 22 itu sulit membacanya. Tentu kalian akan bertanya, kalau manusia bisa dibenarkan Allah hanya karena percaya kepada janji-janjinya, terus untuk apa Allah memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, kepada kita semua? Jawaban saya, Paulus maksudnya, hukum Taurat ditambahkan supaya setiap orang sadar akan pelanggarannya. Hukum Taurat berlaku selama manusia menanti-nantikan kedatangan keturunan Abraham yang sudah dijanjikan, yang sudah disebut tadi, yaitu Yesus Kristus. Dan perhatikan bahwa hukum Taurat tidak langsung diberikan Allah kepada manusia, tetapi ada pengantarannya, para malaikatlah yang menyampaikan itu kepada mediator, yaitu Musa pada waktu itu. Lanjutannya. Lalu Musa menyampaikannya kepada umat Allah. Jadi ada beberapa Allah, malaikat, Musa, umat Israel. Berbeda dengan perjanjiannya. Kepada Abraham, Allah sendiri yang datang, tidak pakai pengantara. Keren gak? Allah sendiri yang langsung menyampaikan perjanjian itu tanpa perantara. Sekarang pasti kalian bertanya, kalau gitu apakah hukum Taurat bertentangan dengan janji-janji Allah? Kepada Abraham, tentu saja tidak. Kita harus memahami bahwa hukum Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hidup yang kekal. Tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah hati kita kepada siapapun. Berarti cara untuk dibenarkan di hadapan Allah bukanlah melalui hukum Taurat. Terus hukum Taurat untuk apa? Hukum Taurat itu seperti cermin, seperti MRI, di kedokteran ya. Bukan obat, tetapi diagnosis. Hukum, aturan memperlihatkan bahwa kita itu sedang sakit, bahwa kita ini nggak bisa, bahwa kita ini orang berdosa. Supaya kita sadar bahwa kita butuh juru selamat setiap waktu, kapanpun hidup kita. Ya Tuhan tiap jam. Karena hati kita jahat. Ya, Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat tidak muncul begitu saja tanpa kontes. Enggak. Melainkan ditambahkan oleh karena pelanggaran kita. Ada dosa dulu sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu nanti yang akan menyempurnakan yaitu Yesus. Artinya hukum diberikan untuk menunjukkan pada manusia betapa seriusnya kesalahan dan pelanggaran kita terhadap Allah. Menjadi sebuah cermin buat kita yang memantulkan dosa. Tiap kali saudara lihat 10 perintah Allah, saudara sedang melihat karakter Allah di situ. Kekudusan Allah di situ. Kalau Injil agamawi melihat 10 hukum Allah gimana? Sarana mendapat perkenanan Allah. Wah, aku harus lakukan 10-10-nya supaya terjadi terobos keuangan. Wah, enak ya. Tapi Injil yang sejati melihat 10 perintah Allah sebagai sarana mendapatkan Tuhan sendiri. Karena hukum-hukum itu menunjukkan karakternya. Bersekutu dan menikmati karakter Allah. Jangan mencuri. Itu bukan cuma sekedar gak boleh mencuri. Tuhan gak suka. Tuhan punya karakter itu gak ngambil. Oh, aku menikmati ya. Bila perlu khotbah berseri 10 perintah Allah keren juga deh. Karena kita belajar tentang karakter Allah. Tapi kita kan cuma lihatnya aturannya kan. Hukumnya kan. Kalau nggak boleh ini, maka nanti Tuhan marah. Kalau bikin ini, Tuhan nanti memberkati aku. Hukum itu menunjukkan kita tidak bisa hidup sesuai karakter Allah. Dikit-dikit kita mencuri akhirnya. Mencuri waktu, mencuri hati. Enggak. Mencuri apa gitu ya. Injil agamawi ngomong seperti apa? Sarana pembuktian diri, kalau aku mampu, aku kuat, aku bisa. Mana 10 perintah Allah? Sini bawa semuanya, aku bisa. Tapi Injil yang sejati, hukum Allah itu menunjukkan hukum Allah sebagai sarana pertobatan. Menyadari aku gak mampu, aku gak bisa. Aku butuh anugerah, aku butuh kasih karunia. Hukum menunjukkan, membuat kita sadar bahwa kita butuh kasih karunia Allah. Dan kita bisa menikmatinya ketika kita taat. Aturan-aturan kecil di bawah hukum, Taurat, misalnya kayak gini, tidak boleh terlambat di tempat ini bagi pekerja, itu kita obrolin sesuai dengan kacamata Injil. Saudara. Bukan, tidak boleh, nanti didenda, enggak. Nanti itu enggak apa-apa terlambat, nanti kan ada lihatnya, yang sering terlambat ya, kita panggil, kita aja omong, gimana hatimu? Kita sasar hati, bukan kamu kok terlambat terus sih, boya diatur hidupmu, enggak. Hati, kenapa kok gitu? Tapi untuk yang lain kok bisa? Aturan menunjukkan bahwa kamu gak mampu. Kamu terlambat kan untuk mementingkan dirimu sendiri toh. Nah itu yang beda kan. Iya.
Yang terlambat didenda, masuk kas gereja. Enak ngono. Kan ada yang aturan-aturan kayak gitu. Tapi itu tidak menyasar hati, cuma disiplin aja. Tapi kita mau disiplin, ada hukum, tapi hukum itu menyadarkan kita. Tuh kamu lemah toh, gitu aja terlambat. Coba ke bandara, udah terlambat bangun pagi, ke gereja terlambat. Betul? Hati kita ini loh yang jahat. Begitu kita diuntungkan, kita mau. Begitu kita dirugikan, nah, Paulus ngajarin tentang mediator juga. Apa sih maksud Paulus? Musa sebagai mediator. Allah memberikan hukumnya melalui mediator. Malaikat dan Musa. Apa yang mau disampaikan di situ? Dulu Allah menurunkan hukum lewat mediator. Dan itu seolah menegaskan otoritas tertinggi yang mewakili Allah, yaitu hukum. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa meskipun demikian itu sementara. Sampai nanti yang bisa memenuhi hukum itu muncul, yaitu keturunan Abraham yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Hukum itu hanya bersifat sementara. Ia berlaku sampai datang keturunan yang dimaksud tadi. Ya ini Kristus. Nah, apa refleksinya buat kita? Kita diingatkan bahwa semua sistem agama, peraturan apapun juga yang dirancang sebenarnya bersifat sementara. Tujuannya hanya menunjuk kepada pointing to Kristus. Bukan untuk menggantikan peran Kristus, tapi menunjuk kepada Kristus. Kalau saudara lihat hukum, itu tunjuknya. Kamu tidak bisa, itu tuh pribadi itu yang bisa lakukan. Sadar saudara ya? Hukum diberikan melalui mediator, tapi janji diberikan oleh person. Iya kan? Waktu Tuhan bikin janji, dia datengin Abraham. Karena kita tidak mungkin membangun relasi dengan hukum. Kita hanya bisa membangun relasi dengan pribadi. Kalau saudara hidup dari hukum, saudara akan punya relasi. Tapi kalau saudara hidup dari janji Tuhan, saudara punya relasi. Karena dia memberikan janji, dia datang sendiri, dia ada pakai pengantara. Yang berikutnya. Ya, waktunya sudah habis. Ini saking luar biasanya. Mengakui ketidakberdayaan kita. Kita lemah, saya sudah sampaikan ini ya. Tidak bisa, kita butuh juru selamat. Ya. Oke, saya sudah tutup. Refleksinya. Apakah kita menggunakan hukum untuk menilai seseorang, siapa yang pantas diberkati? Aku yang paling banyak diberkati, atau orang itu tidak layak diberkati. Atau kita melihat semua orang termasuk diri kita sangat butuh janji Injil itu. Kita ini loh, bagaimana dengan kita? Apa kita menggunakan hukum untuk menghakimi orang? Atau melihat hukum sebagai sarana anugerah? Aku ya gak bisa, aku ya gak mampu. Aku butuh juru selamat. Mereka yang mencari pembenaran diri akan berakhir pada Injil hanya sebagai salah satu nasihat baik. Good advice di antara banyak nasihat. Tapi mereka yang sadar akan keberdosaannya akan melihat Injil sebagai good news yang menjadi kebutuhan ultimat, tak tergantikan. Dan tampaknya mereka akan kehilangan harapan. Itu Injil. Saya mau sampaikan tentang ini. Waktu Tuhan mempertegas janjinya di Kejadian 15. Tadi kan Kejadian 12 janjinya dipertegas. Kejadian 15 ayat 6, 10, 17, 18. Waktu itu Abraham ngomong sama Tuhan. Waktu itu Tuhan menyatakan dirinya, aku adalah perisai dan upahmu Abraham. Terus Abraham ngomong seperti ini. Loh, terus tapi aku tidak punya anak loh Tuhan. Aku tidak ada keturunan. Nanti Elimelek ya, siapa itu hambanya itu saya lupa ya. Itu yang akan jadi ahli warisku, kata Tuhan. Enggak sekali-kali tidak. Dari keturunanmu akan lahir. Itu yang akan menjadi berkat. Loh tapi aku tidak punya anak. Nah, terus Tuhan bikin perjanjian, dipertegas perjanjian di ayat 6 sampai 10. Ya. Di ayat 6 sampai 10 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu kamu ngomong itu benar apa enggak?
bahwa aku akan memilikinya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika matahari 17, 18 langsung ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Datang sendiri men. Dia datang. Dan anehnya, ini saya cari ya informasi ini tentang cutting covenant. Jadi kalau orang dulu enggak ke notaris bikin perjanjian yang penting, tapi mereka perjanjian darah. Jadi ada hewan yang dipotong jadi 2 dan kedua belah pihak yang berjanji itu akan berjalan di antara darah dan daging yang terpotong itu dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Lalu setelah itu mereka berjanji, saya David Victor, saya Alex Setiawan berjanji mengangkat sebagai saudara. Wah ya. Kalau salah satu dari kami mengingkari janji itu, maka nasib kami akan seperti hewan yang disembelih itu. Kayak gitu kira-kira. Itu kayak gitu. Budaya waktu itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu Abraham bangun lihat, seharusnya yang berjalan Tuhan dan Abraham di potongan korban itu. Tapi cuma satu pribadi yang berjalan di atas potongan korban itu. Siapa? Pribadi Allah sendiri. Dan itu dibuktikan di atas kayu salib. Seharusnya kita yang dipotong seperti hewan itu karena kita sering melanggar janji-janji. Tapi justru yang dipotong seperti hewan itu adalah anak kesayangannya sendiri. Anak Allah yang tunggal. Dipotong karena pelanggaran dosa kita. Allah yang berjanji, Allah juga yang mengenapati janjinya. Allah juga yang memikul penalti dari pelanggaran-pelanggaran yang dia tidak bikin. Kalibrasi hatinya. Allah berinisiatif meneguhkan karya keselamatan kita dengan membuat perjanjian sepihak. Allah berjanji demi dirinya sendiri, menepati janjinya, menanggung penalti dari setiap pelanggaran yang kita buat. Dengan merelakan anaknya yang tunggal, kudus tak bercacat menjadi terkutuk, dicabik-cabik, dipermalukan, dihina atas kebejatan kita di masa lalu, hari ini, bahkan di masa depan. Supaya kita apa? Beroleh berkat kekal dari janjinya. Kesetiaannya lah yang menopang ketidaksetiaan kita. Ini harusnya menghancurkan hati kita. Dan menjadikan dasar motif kita berbuat baik, taat, beribadah, melayani dan sebagainya. Aplikasi. Lalu janji siapa? Dan janji apa yang kita sedang pegang dalam menjalani kehidupan kita? Apakah janji-janji dunia? Apakah yang manusia janjikan? Apakah yang iblis janjikan? Atau yang Tuhan janjikan yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus? Berhenti mencari pembenaran dari performa pribadi demi Allah palsu di dalam diri kita. Bertobat dan mulai mengandalkan satu-satunya jalan keluar, yaitu janji Allah dalam Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa lagu yang tadi. To our God be the glory. Biarlah lagu ini dari awal. Biarlah lagu ini memuridkan kita hari ini, meresponi kita, meresponi firman Tuhan. Apapun keadaanmu, itu demi kebaikanmu, untuk kemuliaannya. Haleluya. Mari kita responi firman Tuhan. My Father's glory revealed in Jesus Christ. And the more that I behold Him, the more I satisfied. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There
is hope in every trial. There is hope in every trial. For I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the throne. So in faith I follow Jesus on the truth and understood. For I know that He is working for His glory and my good. Berikan Dia kemuliaan. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, The name above. Biarkan lagu him ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kami akan bermegah Tuhan di dalam Engkau saja. For I know His glory is my good. See the open arms of Jesus upon the cross that day. What they understood as weakness deserve my every praise. For the charge that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. Naikkan pujian. Hallelujah. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. To our God Be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Would I gladly be made nothing, that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs them all? Haleluya. I will stand before my Father, where the faithful stand. Bukan karena performa kami, tapi karena kesetiaan-Mu. With joy my heart. And with joy I shall praise Him for His glory and my good. Haleluya. To our God Be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all. that I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is mine. Yes, I know. Yes, I know. His glory is mine. Yes, I know. Yes, I know. His glory is my good. Mari renungkan firman Tuhan, naikkan doamu, naikkan ketidakberdayaanmu. Apapun keadaanmu, lihat kepada janjinya. Dia buat perjanjian sepihak. Kenapa? Karena tidak mampu kita
kita memenuhi perjanjiannya. Karena kita adalah pelanggar-pelanggar. Hari ini setia, besok gak setia. Bertahan 3 bulan, setelah itu gak setia. Tapi dia setia. Seharusnya kita yang dihukum, dicabik-cabik, dipotong seperti hewan itu karena kita sering melanggar. Tapi justru yang dipotong itu adalah anaknya yang tunggal. Janjinya kepada Abraham itu gambaran Injil. 1700 tahun kemudian ada satu anak Allah yang hidup dikorbankan karena pelanggaran kita. Allah yang berjalan di tengah-tengah darah itu karena kita. Bersyukur. Meskipun kondisimu belum baik, bersyukur. Dia pegang kendali. Dia tahu, dia mengerti. Bersukacitalah di dalam dia. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah atas janji-janjinya yang sempurna. Oh, haleluya. Kabar ini akan berhenti sampai sini saja Tuhan. Tapi tidak seperti itu seharusnya. Karena kami harus memberitakannya kepada orang lain. Akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah terima berkat pengutusan ini. Warga kerajaan Allah, ambasador, duta-duta kerajaan Allah yang telah ditebus bukan karena perbuatan, tapi karena perbuatan Kristus. Pergilah, pulanglah dengan membawa berkat, yaitu Injil kerajaan Allah yang sudah dikerjakan dengan sempurna, yang menjadi fondasi kehidupanmu. Pergi, ceritakan kepada semua bangsa, beritakan berkat ini kepada mereka di kampus, di sekolah, di rumahmu, di kantormu, di sawahmu, di ladangmu, dimanapun kau Tuhan tempatkan. Ceritakan bahwa Allah yang menyelamatkan manusia itu ada di dalam dirimu dan hanya menyelamatkan kehidupan di luar sana. Terimalah berkat Tuhan ini. Tanda-tanda ini menyertai engkau. Engkau akan menceritakan perbuatan Allah, bernubuat, berdoa untuk orang sakit, mengusir setan. Dan engkau Tuhan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Terima berkat Tuhan ini, bukan untuk engkau nikmati sendiri, tetapi engkau untuk orang lain. Diberkati engkau, keluargamu, sekolahmu, gereja, pelayananmu, dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang karyanya telah nyata dalam kehidupan kita. Kami bersyukur, kami percaya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tidak ada pengumuman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa langsung meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bless you. Happy Sunday. Yes, happy Sunday. Guys. Sampai ketemu minggu depan.